Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat, tanggal 23 September 2022. Kami melanjutkan pelajaran dalam penyusunan rancangan aktualisasi yang kemudian kami paparkan kepada coach kami, Bu Yurika, dan berharap diberikan masukan untuk pengembangan pengerjaan selanjutnya. Nah, untuk saya pribadi, saya mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi saya yang tentu sudah disepakati dengan mentor yang harapannya bisa diberikan masukan oleh Bu Yurika. Nah, saya coba jelaskan rancangan aktualisasi saya dari mulai jabatan pekerjaan saya sampai saat ini sampai dengan nanti muncul gagasan alternatif untuk memecahkan isu prioritas yang saya angkat. Baik, tugas dan jabatan saya di PPSDM Regional Bandung selama CPNS adalah sebagai ajudan Kepala PPSDM Regional Bandung. Nah, dalam menjalankan tugas atau jabatan tersebut, ada 4 kira-kira rincian tugas yang saya kerjakan. Yang pertama adalah melakukan scanning pada surat-surat yang masuk untuk pimpinan. Yang kedua, melakukan pengecekan dan perekapan data penunjukan dan penugasan pegawai dan widya suara, baik perjalanan dinas hingga penunjukan coach, penentuan jam pembelajaran, pembimbingan, dan lain-lain. Yang ketiga, membuat dashboard data terpadu untuk pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan yang keempat, mendampingi Kepala PPSDM dalam kegiatan tugasnya. Nah, dari 4 uraian tugas tersebut, ada 3 tugas yang saya anggap memiliki isu yang dapat saya angkat. Yang pertama adalah tugas ketika saya melakukan scanning persuratan. Kedua, tugas ketika saya melakukan pengecekan dan perekapan data. Dan yang ketiga adalah tugas saat saya membuat dashboard data terpadu untuk pimpinan. Nah, dari masing-masing tugas tersebut ada isu-isunya atau permasalahan yang saya temukan. Pertama, terkait tugas melakukan scanning persuratan. Saya menemukan masih banyak sekali permasalahan penyusunan surat tidak sesuai dengan tata naskah dinas, lalu surat diterima setelah kegiatan sudah dilaksanakan. Tentu hal ini tidak sesuai dengan manajemen persuratan, di mana seharusnya surat sudah sesuai dengan tata naskah dinas, juga diajukan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Tentu ini menjadi sebuah permasalahan yang menarik untuk diangkat. Yang kedua, tugas dalam melakukan pengecekan dan perekapan. Nah, dalam tugas ini saya mendapatkan ada sekitar 2 isu terkait dengan pelaksanaan tugas ini. Yang pertama, sering terjadi jadwal bentrok kegiatan atau penugasan pegawai atau widya suara, di mana bentuk-bentuk contohnya bentrok antara jadwal pengajar dengan perjalanan dinas, bentrok surat perintah perjalanan dinas yang berpotensi menjadi temuan, bentrok jadwal kegiatan di tengah jumlah kegiatan yang cukup padat. Nah, yang kedua, masalah yang timbul dari pelaksanaan tugas saya itu adalah terjadi ketidakseimbangan dalam penugasan baik dalam tugas perjalanan dinas maupun penunjukan pengampu pelajaran widya suara. Nah, lalu tugas ketiga yaitu membuat dashboard data terpadu. Nah, isu yang saya angkat ini cukup banyak. Intinya adalah dashboard ini penting bagi seorang pimpinan karena pimpinan perlu untuk memiliki wadah informasi strategis yang bisa digunakan pimpinan secara dinamis, sehingga ketika dihadapkan pada sebuah permasalahan yang membutuhkan keputusan, pimpinan memiliki data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dari ketiga isu tersebut, kemudian saya mengangkat satu isu strategis, yaitu sebelumnya ada 4 isu yang kemudian diangkat. Yang pertama adalah penyelesaian surat tidak sesuai dengan tata naskah dinas, lalu tidak adanya kalender bersama antar subbagian dan bidang sehingga terjadinya bentrok-bentrok. Yang ketiga, terjadi ketidakseimbangan dalam penugasan baik dalam perjalanan dinas maupun penunjukan coach, pembimbing atau pengampu pelajaran. Serta yang keempat, dalam mengambil keputusan, pimpinan organisasi sering dihadapkan pada tidak tersedianya data informasi komprehensif. Hal ini pada akhirnya menyebabkan kualitas keputusan tidak maksimal dan menyebabkan keputusan tidak didasarkan pada scientific based analysis dan berdasarkan feeling based analysis. Nah, dari analisis APKL, dari keempat isu tersebut, skor tertinggi adalah isu keempat, yaitu tidak tersedianya dashboard. Nah, sehingga hasil analisis APKL ini kemudian menentukan saya untuk mengambil dashboard ini sebagai isu prioritas yang diangkat. Selanjutnya, saya coba untuk mengidentifikasi penyebab isu prioritas dikaitkan dengan peran dan kedudukan PNS. Nah, untuk analisis ini saya menggunakan analisis Fishbone, di mana dari situ kemudian ada 6 faktor dari analisis Fishbone. Yang pertama adalah faktor dari manusianya atau man,
lalu pengukuran measure, terus dari environment, method, mesin, dan material. Nah, dari masing-masing faktor tersebut, kemudian kami analisis penyebab-penyebab dalam mempengaruhi masing-masing faktor tersebut. Yang kemudian, penyebab-penyebab faktor tersebut dianalisis kembali untuk dilihat penyebab isu prioritasnya menggunakan USP. Akhirnya didapatkanlah isu atau 3 penyebab teratas isu prioritas. Yang pertama adalah input data sudah tersedia namun belum diolah menjadi sebuah informasi, capaian kinerja organisasi tidak didasari pada data yang terukur dan komprehensif, serta pengukuran keputusan terkadang lepas dari data. Nah, selanjutnya saya coba melihat dampak-dampaknya, dampak ketika isu tersebut diatasi dan dampak ketika isu tersebut tidak diatasi. Nah, hingga di akhirnya saya mendapatkan satu alternatif penyelesaian isu prioritas, yaitu saya angkat tema dengan judul meningkatkan kualitas keputusan pimpinan melalui integrated dashboard data system sebagai wadah informasi data komprehensif berbasis spreadsheet sebagai sumber informasi real time bagi pimpinan organisasi. Itu adalah judul atau alternatif gagasan yang saya ambil dan akan saya terus kembangkan untuk menjadi aktualisasi dari kegiatan latsar saya di BPSDM ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.